Ya, oke, 1, 2. Oke, udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil part 2 kami mengenai rekayasa perangkat lunak sistem jurnal terintegrasi dengan saya sendiri Muhammad Adhar dengan NIM 2151106 dan rekan saya Ridwan Wirawan dan Muhammad Palai Sodala dan juga ada Mbak Zidna. Next. Oke, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Zidna, dipersilakan. Terima kasih. Di sini terdapat 7 tahapan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, itu ada tahap inception atau tahap permulaan. Di sini stakeholder dari perangkat lunak yang kami bangun yaitu Universitas Amikom Yogyakarta. Selanjutnya, kendala dari sisi teknologi, mengapa kami membangun sistem jurnal ini? Dikarenakan terdapat beberapa perguruan tinggi yang belum memiliki sistem jurnal terintegrasi, sehingga kita membutuhkan sebuah sistem yang mampu mengelola, mengorganisir, dan menghimpun jurnal, serta menyediakan data statistik sebuah terbitan jurnal. Selanjutnya, siapa saja pemakai dari perangkat lunak yang kami bangun? Nah, di sistem kami terdapat 3 aktor, yaitu ada user, ada publisher, ada admin. Untuk mekanisme pelaksanaannya, dikarenakan sistem yang kami bangun ini berbasis web, sehingga untuk mengakses sistem ini harus menggunakan browser, mendukung HTML5, serta terkoneksi dengan internet. Untuk tahap yang kedua, yaitu tahap elicitation, di sini dituliskan fungsi-fungsi yang diinginkan ada pada sistem yang dibangun. Di antaranya, sistem dapat melakukan registrasi, mengirim jurnal, mengunduh jurnal, mengelola jurnal, mereview jurnal, mengedit jurnal, mengunggah dan mengunduh data publisher, serta memproses pembayaran. Untuk data atau informasi apa saja yang akan diproses pada sistem kami, terdapat 3 data yang diproses, yaitu data jurnal, data transaksi atau terkait pembayaran, serta data manajemen. Untuk tahap selanjutnya, yaitu elaboration, akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mas Ada. Baik, terima kasih Mas Ina. Jadi untuk tahapan selanjutnya ini adalah tahapan elaboration, di mana fase ini dan merupakan hasil dari fase awal tadi dan fase elisitasi. Nah, dalam proses elaborasi ini dibutuhkan sebuah persyaratan di mana telah dinyatakannya dan dikumpulkannya pada 2 tahap pertama dan menyempurnakannya. Nah, kemudian untuk ekspansi dan melihat lebih jauh dilakukan juga tugas utama dalam fase ini adalah mengamati aktivitas pemodelan dari UML dan mengembangkannya menjadi sebuah prototipe dan menguraikannya dengan sebuah fitur dan membatasi penggunaan alat dan fungsi yang diperlukan. Nah, di sini ada yang pertama ada pemodelan diagram UML-nya atau kebutuhan fungsional. Di sini yang pertama ada aktor researcher. Ya, di sini aktor researcher ini dapat melakukan pengolahan data jurnal. Nah, di situ bisa melakukan pencarian data jurnal, ekspor data jurnal, melihat data jurnal dalam bentuk grafik. Kemudian ada update SK jurnal. Di update SK jurnal ini, aktor researcher dapat melihat SK jurnal. Kemudian ada aktor kedua itu yaitu ada administrator. Administrator ini dia dapat melakukan pengolahan data, mengubah identitas, dan juga mengolah data jurnal atau CRUD, melihat data jurnal, ubah data jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah ada aktor jurnal manajemen. Nah, di jurnal manajemen ini dia dapat mengolah data pengelolanya, kemudian data penerbit, data SK, dan data jurnal. Untuk kebutuhan fungsionalnya di sini, kami mention ada kesempatan atau koreksi sini di mana Turnitin dan Mendeley ini hanya sebagai sistem, yaitu bukan tools. Nah, kemudian ada keamanan datanya, kemudian yang ketiga ada mitra reviewernya. Nah, ini mitra ini dia bisa melakukan cek template, typo, dan kategori atau scope-nya. Kemudian ada desain UI-nya. Di sini yang pertama ada halaman login-nya, halaman dashboard, dan halaman pencarian jurnal, serta halaman detail jurnal. Next.
Nah, kemudian untuk halaman negosiasi di sini merupakan proses analisa dari kebutuhan. Nah, pada fase ini dia menekankan pada diskusi percakapan tentang apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dihilangkan. Nah, pada fase negosiasi di sini dilakukan antara pengembang dan klien, di mana mereka memikirkan bagaimana cara menjalankan sebuah proyek dengan sumber daya bisnis yang terbatas. Nah, sini pelanggan diminta untuk memprioritaskan persyaratannya dan menebak konflik apa yang sedang terjadi di situasi yang sekarang ini. Untuk risiko dari semua persyaratan sini dipertimbangkan dan dinegosiasi dengan cara di mana klien dan pengembang itu sama-sama puas dengan akan hasil yang didapatkan nanti. Nah, kemudian di negosiasi ini terdapat berbagai sub lagi. Yang pertama ada ketersediaan sumber daya, kemudian ada jangka review, kemudian ada lingkup persyaratan dan biaya, dan serta ada estimasi atau periodic publish. Next. Baik, untuk tahapan selanjutnya spesifikasi akan dilanjutkan oleh teman saya Ridwan. Oke, terima kasih Mas Bintang atas waktunya. Di sini saya akan menyambung untuk membahas mengenai point specification. Jadi di sini specification itu berkaitan dengan requirement specification itu sendiri ya, di mana setelah masalah berhasil dipahami, maka selanjutnya kami sebagai pengembang akan mendeskripsikan dalam bentuk dokumen yang kita biasa kenal dengan SRS atau specification requirement yang biasa dibentuk oleh IEE. Nah, di sini standar ini digunakan untuk memberikan penjabaran terkait di sini. Pertama ada functional requirement. Di sini yang pertama ini ada sistem jurnal, di mana sistem ini itu mengharuskan publisher untuk dapat melakukan manajemen artikel pada masing-masing jurnal. Yang kedua, sistem transaksi atau payment. Ini verifikator dapat memastikan bahwa data membership sesuai dengan jurnal yang dituju. Kemudian database utama atau SIM, sistem informasi manajemen jurnal, admin dan pengelola dapat mengelola data user yang akan digunakan pada sistem jurnal dan payment. Selanjutnya itu ada performance requirement. Di sini akan mengukur gimana performa dari sistem itu. Apakah satu, jaringan dan hosting harus mampu menyediakan koneksi end-to-end throughput 512 kbps antar device. Kemudian ukurannya itu antar device dapat diuji. Kemudian sistem harus minimal mampu melayani 1000 transaksi per hari. Kemudian respon time tidak mencapai 10 detik ketika halaman dimuat. Selanjutnya itu ada external interface requirement. Di sini itu adalah perancangan dari interface eksternal. Di sini bisa dilihat ada beberapa rancangan di mana menu ini bisa diakses dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Kemudian tampilannya ini diharapkan untuk bisa mudah dipahami. Kemudian secara keseluruhan eksternal ini membahas tentang bagaimana penggunaan atau etika penggunaan dan sistem ini di mata pelanggan. Kemudian selanjutnya itu ada desain, di mana desain requirement ini memiliki kaitan terhadap bagaimana sistem itu digambarkan dari segi rancangan software yang menjadi dasar bagi perancangan dan implementasi yang lebih detail. Di sini ada beberapa desain yang kami rancang, ya ini yang pertama ada arsitektur perangkat lunak, terus ada juga diagram konteks atau di level 0, ada juga use case, pemodelan use case, terus ada juga mind map yang digunakan pada sistem jurnal integrasi ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada quality requirement, di mana pada tahap ini itu akan dijabarkan, salah satunya adalah setiap transaksi membership harus melibatkan operasi aritmatika yang telah diuji kebenarannya. Kemudian sistem tersedia ketika dibutuhkan, ini berkaitan dengan availability atau ketersediaan ketika user ingin menggunakan sistem ini. Kemudian karena sifatnya online, maka sistem dapat dipantau dari jarak jauh. Kemudian yang terakhir, sistem ini harus memiliki kemampuan backup database yang mumpuni. Jadi ketika ada kendala terkait data dan sebagainya, itu sistem harus mampu melakukan keamanan atau backup data secara instan. Kemudian ada tahap setelah spesifikasi. Jadi setelah ada proses tadi yang disampaikan oleh Mbak Sinan Bintang, itu ada inception, elicitation, elaborasi, dan negosiasi. Di sini itu keempat proses ini ada yang namanya tahap verifikasi, di mana
Setelah diverifikasi baru akan divalidasi. Nah, bedanya di mana? Ya, nanti validasi itu akan memastikan bahwa requirement itu yang dibuat itu sudah ditulis dengan benar. Kemudian yang verifikasi ini yang validasi itu berkaitan dengan bagaimana requirement itu yang benar sudah tulis. Kemudian yang verifikasi itu memastikan bahwa requirement sudah tulis dengan benar. Kemudian di sini setelah validasi dan verifikasi dilakukan, maka selanjutnya adalah menjamin bahwa software yang dibangun sesuai dengan kebutuhan user. Kemudian validasi dan verifikasi itu melibatkan user jurnal sebagai pihak yang menilai dan memberi feedback berhubungan dengan requirement. Jadi aktor-aktor tadi akan beri masukan termasuk user publik yang akan menggunakan sistem ini. Nah, poin terakhir dalam validasi ini disimpulkan bahwa kebutuhan akan divalidasi untuk meyakinkan bahwa software engineer telah mengerti tentang requirement yang diperlukan dan juga sangat penting untuk membuktikan bahwa requirement dokumen ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan standar atau suatu perusahaan dan juga dapat mudah dipahami, konsisten, dan lengkap. Dan sekali lagi karena balik lagi ini tuh berbasis dengan permasalahannya, jadi prosesnya ini harus kembali dipertanyakan ke aktor atau pengguna sistem integrasi jurnal. Jadi saya ringkas untuk materi saya itu yang spesifikasi tadi ada dokumen SRS, kemudian validasi ini berupa kuesioner yang nanti hasilnya akan dikembalikan ke user apakah sudah memenuhi kebutuhan yang dari permasalahan yang ada atau belum. Jadi kurang lebih seperti itu untuk poin yang saya jelaskan. Mungkin selanjutnya itu lanjut lagi. Nah, untuk requirement management akan dilanjutkan oleh Mas Palia. Terima kasih. Terima kasih. Untuk requirement management sendiri, ini adalah fase terakhir dari 7 tahapan. Kemudian requirement management ini adalah serangkaian kegiatan di mana seluruh tim mengambil bagian dalam mengidentifikasi, mengendalikan, melacak, dan menetapkan persyaratan untuk keberhasilan dan kelancaran implementasi proyek. Nah, pada fase ini, tim bertanggung jawab untuk mengelola setiap perubahan yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung, persyaratan baru muncul, dan dalam fase inilah tanggung jawab harus diambil untuk mengelola dan memprioritaskan di mana posisinya dalam proyek. Bagaimana perubahan baru ini akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan, dan bagaimana menangani perubahan tersebut. Berdasarkan fase ini, model kerja akan dianalisis dengan cermat dan siap untuk dikirimkan ke pelanggan. Next. Nah, untuk platform referensinya, yang pertama ada dari AG Manager, itu Online Journal Management System. Nah, di AG Manager ini ada beberapa fitur, diantaranya Online Submission System, Online Review System, Online Publishing Tool, dan Editorial Control Panel. Nah, di AG Manager ini, untuk pengarang, itu mereka dapat mensubmit paper atau penelitian ke berbagai macam situs dengan hanya menggunakan satu akun. Juga mempunyai user-friendly untuk submission system, dan dapat mengecek untuk plagiarismenya bagaimana. Apakah memiliki tingkat plagiarisme yang tinggi atau rendah. Yang kedua, next, untuk ada EDAS. EDAS di sini adalah sistem yang dapat mengelola untuk paper submission, review, registrasi untuk conference, workshop, dan jurnal. EDAS sendiri dia berbasis website, jadi tidak perlu suatu software untuk diinstal. Jadi kita mengadaptasinya sistem berbasis website, jadi seperti EDAS. Next lagi. Nah, yang terakhir ada PKP Journal atau Public Knowledge Object. Nah, PKP sendiri adalah software open source yang dimana di situ terdapat berbagai macam fitur seperti dapat mentranslate suatu jurnal atau penelitian ke lebih dari 30 bahasa, kemudian juga mempunyai sudah terintegrasi dengan beberapa pihak seperti Crossref, ORCID, dan DOAJ. Kemudian juga memiliki workshop untuk editor, workshop workflow yang fleksibel untuk para editor.
Jadi banyak manfaat dari 3 platform tersebut yang kita aplikasikan ke dalam rekayasa perangkat lunak ini. Juga PKP ini juga untuk PKP sendiri dia berbasisnya free, gratis. Maaf, ini berbayar seperti EDAS dan juga AG Manager. Jadi ada keuntungan di mana ketika user atau pengguna mendaftar atau menjadi member dari rekayasa perangkat lunak yang kita lakukan. Jadi seorang peneliti akan mendapat banyak manfaat dari rekayasa perangkat lunak yang kelompok kami buat. Mungkin sekian untuk presentasi saya. Mau lanjut, Mas Bintang, Mas Ada. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin hanya sampai di situ presentasi penjabaran mengenai rekayasa perangkat lunak kami di bagian part 2. Apabila ada masukan atau kritik dan saran lagi, kami dengan senang hati menerima masukan dari teman-teman maupun Prof. Dharma. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.